Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan bahas mengenai surat massal. Surat massal adalah massal ini kan banyak. Jadi surat yang dibuat dalam jumlah banyak. Di mana inti suratnya sama, tapi di dalam surat itu ada beberapa hal yang berubah-ubah. Contoh, akan dilakukan training. Ya, ini akan dilakukan training terhadap 3 orang karyawan. Ya, 3 orang karyawan yang ada di sini. Nah, supaya ketiga orang karyawan ini hadir ke tempat training, maka ketiga karyawan ini akan diberikan surat undangan, dikirimin surat. Nah, kalau kita lihat surat tersebut 3 lembar untuk 3 orang, berarti banyak. Nah, kemudian surat untuk 3 orang tersebut kalau kita perhatikan, isi suratnya sama, yaitu mengundang mereka untuk hadir mengikuti training, mengikuti seminar atau training begitu. Tetapi kalau kita perhatikan ketiga surat yang diberikan ketiga orang tersebut, inti suratnya sama, mengundang mereka untuk training, tetapi di dalam surat tersebut ada hal yang berubah-ubah. Kalau surat itu dikirimkan ke Tati, maka nama orang di sini adalah Tati. Tapi kalau dikirimkan ke Teti, maka nama orangnya di sini Teti. Jadi inti suratnya sama, tapi di dalam surat tersebut terdapat hal yang berubah-ubah. Nah, untuk membuat surat dalam jumlah banyak, di mana inti suratnya sama dan ada hal yang berubah-ubah di dalam surat tersebut, maka kita dapat menggunakan fasilitas surat massal, mail merge, mail merge. Nah, untuk membuat mail merge, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengetik data yang berubah-ubah dulu. Dalam hal ini adalah data orang yang akan menerima surat. Mengetiknya bisa menggunakan Microsoft Excel. Kita jalankan Microsoft Excel. Nah, lalu kita ketik data orang yang akan menerima suratnya. Jadi datanya terdiri dari nama, alamat, kota. Alamat kita, nama kita perbesar. Ini alamat juga kita perlebar ya. Ini kita perbesar, perlebar. Sudah itu kita ketik nama orangnya. Tati, Teti, Tini. Alamatnya Jalan Asem 1, Jalan Belimbing 7, dan yang terakhir Belimbing 3. Jalan Sayur 7. Kotanya Tangerang, Bogor, Bekasi. Ini data yang berubah-ubah di dalam surat, kita ketik dulu. Setelah selesai kita ketik, kita simpan. File, save as. Kita simpan misalnya kemana ini, ke dokumen aja dah. Dokumen, kita kasih nama alamat. Save. Nah, udah tersimpan. Ya, ini nama file alamat. Data kita ini ada di sheet 1. Kemudian Excelnya kita tutup. Langkah berikutnya adalah kita jalankan Microsoft Word, lalu kita ketik surat. Surat ini diketik seolah-olah dikirimkan hanya ke satu orang. Ya, dalam hal ini kita buat seolah-olah hanya dikirimkan ke Tati saja. Ya, ini kita ketik.
Jalankan MS Word. Lalu ukuran kertasnya kita pergunakan A4. Batasnya kita pakai yang normal. Kemudian ini spacing afternya kita nolkan. Jadi page layout size A4 untuk merubah ukuran kertasnya ke A4. Page layout margin normal untuk merubah batas normal. Kemudian supaya kalau kita menekan enter jaraknya satu spasi, page layout spacing afternya dinolin. Ya, selanjutnya kita ketik suratnya. Ya, kita ketik suratnya. Gitu ya. Ya. PT Mandiri. Tengahkan CTRL-E. Jalan sendiri. Nomor 9. Kemudian Tangerang. Bikin garis sama dengan 3 kali enter. Ya, sudah itu CTRL L supaya dia ke kiri. Ya, kemudian ya, kita ketik surat ini. Ya, ini surat ini diketik biasa aja. Kemudian ini biar titik 2-nya rata, ini pakai tab. Ini ada tulisan tab nih, pakai tab ya. Ini saya biar cepat menghemat durasi videonya. Ini saya copy. Tapi seharusnya diketik ya. Nah, ini titik 2-nya biar rata, ini harus pakai tab. Ini saya menekan tombol tab nih. Dia biar titik 2-nya rata. Kalau nggak pakai tab, dia nggak rata. Tabnya bisa sekali, bisa 2 kali. Pokoknya sampai dia berada di tempat yang sesuai ya, jadi rata. Kemudian ini jam 10, 20 ini di blok, CTRL Shift sama dengan superscript ya, namanya cetak superscript. Oke. Ini suratnya sudah selesai. Nah, setelah surat ini sudah selesai, berarti kita memiliki 2 file. File yang pertama adalah file yang kita buat pakai Excel. File yang kedua ini, yang belum disimpan ini adalah file yang berisi inti suratnya. File yang kita buat pakai Excel, file data tadi yang berisi alamat tadi, nanti digabung dengan file inti surat ini, sehingga nanti menghasilkan 3 lembar surat. Nah, cara menggabungkannya adalah sebagai berikut. Ya, ini perintahnya sudah ada nih. Catatan sudah Bapak tulis di sini. Ya, perintahnya mailing. Kemudian tentukan data berubah tadi diketiknya di mana. Ya, ini pakai select recipient. Use existing list. Ya, menggunakan yang sudah ada. Existing itu ada, yang sudah ada. Kemudian tadi kita nyimpannya di dokumen. Filenya tadi nama filenya alamat. Ini alamat. Ya, kita buka. Ada di sheet 1 tadi. Ya, lalu oke. Nah, sekarang file Excel-nya sudah bergabung dengan file inti surat ini. Sekarang kita tinggal ganti data berubahnya. Tati ini di blok. Ya. Kadang-kadang ngebloknya suka lebih begini. Kalau ngebloknya lebih, nanti alamatnya naik ke atas. Kita blok
insert merge field, nama. Kadang-kadang dia suka naik ke atas begini. Kalau naik ke atas sudah enter aja, nggak apa-apa. Kemudian alamatnya, insert merge field, alamat. Kemudian kotanya di blok, insert merge field, kota. Ini di sini masih ada nama juga. Ini di blok, insert merge field, nama. Kelihatannya udah nggak ada data berubahnya. Nah, setelah digabungkan, sekarang kita lihat hasilnya. Nih, pakai ini. Preview result. Tuh. Ini data yang pertama. Tuh, ya. Data yang kedua pakai ini nih. Record navigator. Ini kan pertama. Kita klik yang ini untuk ke yang kedua. Tuh, dia berubah jadi Teti. Alamatnya juga berubah. Ini Teti berubah. Klik lagi. Ini ke yang ketiga. Kalau mau langsung ke pertama, jangan pakai ini satu-satu. Pakai yang ini nih langsung ke awal. Tuh. Kalau ini langsung ke akhir. Jadi kita sudah memiliki 3 surat. Kalau mau cetak surat yang Teti, kita tampilkan yang Teti. Nyetaknya biasa. File, print, dan seterusnya. Ya, dicetak. Ya. Kalau mau cetak yang Tuti, ya tampilkan datanya Tuti. Oh, Tati, sorry. Ya. Setelah data Tati ditampilkan, lalu cetak. Cetak file print. Berarti ini nyetaknya satu-satu. Tapi kalau mau nyetak sekaligus semuanya juga bisa sih. Ini kita simpan dulu. Ya, ini kita simpan dulu. Pakai F12 boleh, file, save as boleh. Ya, kita kasih nama surat training. Lalu save. Kalau mau sekaligus nyetak 3 surat, kita gabungkan. Gabungannya pakai ini. Ya. Finish and merge. Pilih edit individual dokumen. Pilih all, semua. Lalu OK. Nah, ini udah jadi. 3 lembar. Ini suratnya Tati. Di bawahnya suratnya Teti. Di bawahnya lagi suratnya Tini. Jadi kalau kita cetak file print, langsung klik print aja, maka nanti 3 dari surat itu langsung tercetak. Seperti itu. Ya. Nah, untuk file hasil gabungan ini bisa dibuat setiap saat. Jadi biasanya setelah selesai dicetak, file gabungan ini tidak disimpan. Tidak wajib disimpan. Kalau mau disimpan boleh, tapi tidak wajib disimpan. Kalau mau disimpan ya perintah menyimpannya mah biasa. Kasih nama gabungan training. Simpannya ke dokumen. Jadi ini nggak wajib ya. Kalau sudah ini kita tutup. Ini juga tadi sudah disimpan. Kalau nggak yakin mau simpan lagi boleh. Ya, klik aja nih ikon gambar disket ini, save. Ini kita tutup. Ya, nah ini catatan kita tadi. Demikian cara membuat surat massal.